Om Swastiastu, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mesaluna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Pada pertemuan kita yang ke-15, kita masih membahas tentang trigonometri, yaitu bagian kelima, di mana ini membahas materi C tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama yaitu identitas kebalikan, yang erat sekali kaitannya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi berikut adalah peta konsep yang telah saya buat dan saya tambahkan, di mana materi bagian A dan B telah kita bahas sebelumnya, dan sekarang dilanjutkan ke materi bagian C yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan bagian pertamanya adalah identitas kebalikan. Langsung saja. Jadi pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di mana terdapat suatu gambar seperti gambar berikut, dan terdapat sebuah titik P pada kuadran 1 yang apabila kita tarik lurus ke bawah itu akan tegak lurus dengan sumbu X dan didapatkanlah sebuah titik Q, dan apabila kita hubungkan dengan titik pusat atau titik O itu akan panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran atau R, sehingga didapatkanlah sebuah segitiga POQ dengan sisinya yaitu ada R sebagai sisi miring, ada sudut alfa pada sudut O yaitu sebesar alfa, sehingga depan dari sudut alfa itu adalah sisi Y dan samping dari sudut alfa yaitu sisi X. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mencari perbandingan trigonometrinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sin alfa sama dengan depan per miring. Sama seperti sebelumnya yaitu depan per miring. Berarti sisi Y per sisi R. Lalu ada cos alfa yaitu sama dengan samping per miring. Samping yaitu sisi X per miring yaitu sisi R. Lalu ada tangen alfa yaitu sama dengan depan per samping. Depan yaitu Y, samping itu X, sama dengan Y per X. Lalu ada kosek alfa yaitu sama dengan miring per depan. Miring itu R per depan yaitu Y, berarti R per Y. Lalu ada sekan alfa sama dengan miring per samping. Miring per samping sama dengan R per X. Lalu ada kotangen alfa sama dengan samping per depan. Samping per depan sama dengan X per Y. Nah, jadi berdasarkan perbandingan-perbandingan itu, kita dapat menentukan beberapa hubungan antara setiap perbandingan. Ada 3, yaitu yang pertama hubungan antara sin alfa dengan kosek alfa, di mana itu sin alfa sama dengan Y per R seperti yang kita ketahui tadi, dan apabila kebalikan dari Y per R ini sama dengan 1 per R per Y kan. Jadi R per Y itu apa? Kita lihat pada perbandingan ternyata R per Y adalah kosek alfa, sehingga sin alfa sama dengan Y per R sama dengan 1 per R per Y sama dengan 1 per kosek alfa. Lalu ada hubungan kedua yaitu antara cos alfa dengan sekan alfa, di mana cos alfa itu sama dengan X per R dan sama dengan 1 per R per X. Dan apabila kita lihat R per X itu adalah sekan alfa, sehingga cos alfa sama dengan X per R sama dengan 1 per R per X sama dengan 1 per sekan alfa. Dan hubungan yang terakhir yaitu antara tangen alfa dengan kotangen alfa, yaitu di mana tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan 1 per X per Y. 1 per X per Y ini kalau kita operasikan itu sama dengan Y per X. Begitu juga yang di atasnya ini. Sehingga 1 per Y per X per Y ini sama dengan kotangen alfa. Jadi tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan 1 per X per Y sama dengan 1
per kotangen alfa. Sehingga berdasarkan hubungan trigonometri yang telah dijelaskan tadi pada segitiga siku-siku, maka dapat kita simpulkan suatu identitas sifat kebalikan pada trigonometri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Ini bisa dibolak-balik sehingga menjadi kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya ada cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Ini sama juga, kita bisa bolak-balik sehingga untuk mencari sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Lalu ada juga tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Dan begitu juga dengan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Berikut adalah contoh soal terkait identitas kebalikan yang bisa teman-teman perhatikan. Terdapat sebuah segitiga ABC dengan panjang AB yaitu 6 cm, panjang BC 12 cm, dan panjang AC yaitu 3 cm, di mana besar sudut B itu sama dengan alfa. Dan berdasarkan gambar tersebut ditanya, buktikanlah bahwa cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Jadi kita cara jawabnya yaitu cos alfa itu apa? Samping per miring. Berarti ini tentuin dulu yang mana miring, samping, sama depan. Miringnya yaitu BC atau 12 cm ini miring. Depannya itu yang di depan ini sudut alfa di depannya berarti sisi AC yaitu 3 cm. Sedangkan sisi sampingnya yaitu AB 6 cm. Berarti miringnya BC, depannya AC, sampingnya AB. Sehingga kalau menentukan cos alfa sama dengan samping per miring, berarti AB per BC sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Lalu kita tentukan sekan alfa sama dengan miring per samping. Miring yaitu BC atau 12, sampingnya yaitu 6 atau AB ya. Berarti sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Sehingga berdasarkan hasil dari cos alfa dan sekan alfa ini bisa kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, di mana cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Cos alfa tadi didapatkan 1 per 2, kita tulis 1 per 2 sama dengan 1 per sekan alfa. 1 per sekan alfa tadi berapa? 2. Masukkan 2, berarti 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Berarti ini terbukti bahwa sama. Sehingga sifat identitas kebalikan itu terbukti. Selanjutnya berikut adalah soal yang telah saya buat dan bisa teman-teman kerjakan. Gambarnya yaitu sama, segitiga seperti gambar sebelumnya. Teman-teman bisa menentukan sisi samping, depan, dan miringnya. Dan berdasarkan gambar tersebut, buktikanlah bahwa yang pertama, sin alfa itu sama dengan 1 per kosek alfa. Dan yang ke B, tangen alfa itu sama dengan 1 per kotangen alfa. Untuk jawabannya bisa teman-teman tuliskan pada kolom komentar dan kita diskusikan bersama-sama. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi trigonometri hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.